Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal dari LKS Intan Pariwara, yaitu LKS kelas 10 ya, bab getaran harmonis. Nah, jadi soal yang akan saya bahas itu adalah uji kompetensi satunya untuk bagian A. Sementara untuk bagian B dan C, adik-adik silakan kerjakan sendiri sebagai bahan untuk latihan. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin request materi apapun ya atau soal apapun, silakan tulis saja di kolom komentar atau bisa hubungi saya di sosial media yang sudah tertera. Kemudian kita juga ada grup diskusi fisika, namanya adalah @diskusi-grup-fisika. Nanti linknya akan saya tulis di kolom deskripsi. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke video part 2, yaitu membahas soal getaran harmonis uji kompetensi 1 bagian A untuk soal nomor 6 sampai dengan nomor 10. Nah, di sini sudah ada soal untuk nomor 6. Langsung aja kita bahas ya. Sebuah partikel melakukan gerak harmonis sederhana dengan amplitudo A, sehingga amplitudonya sama dengan A. Ini untuk data yang diketahuinya. Kemudian ketika partikel berada pada simpangan setengah akar 3A, fase getaran partikel tersebut sebesar. Nah, untuk simpangan sendiri itu dia dilambangkan dengan Y, sehingga Y sama dengan setengah akar 3A. Yang ditanyakan adalah fase getaran. Nah, fase getaran itu dia dilambangkan dengan Pi. Lambangnya seperti ini ya. Biasanya sih kalau di laptop itu dia kayak gini lambangnya. Cuman ini saya pindahin ke handphone, gak tahu kenapa berubah jadi seperti ini. Biasanya dia pakai pi yang ini ya. Jadi adik-adik silakan diubah aja lambangnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Nah, di sini untuk menghitung pi-nya, kita gunakan persamaan sudut fase, yaitu theta sama dengan 2pi dikali pi. Nah, kemudian karena kita nggak tahu berapa tetanya, kita harus hitung dulu. Nah, di sini menghitungnya dengan menggunakan persamaan Y sama dengan A sin theta. Kemudian tinggal kita masukin nilai Y yang ini ke sini ya. Jadinya setengah akar 3A sama dengan A sin theta. Kemudian A dengan A-nya kita bagi atau kita coret. Jadinya sin theta sama dengan setengah akar 3. Kemudian untuk mencari theta itu kita gunakan arcus sin setengah akar 3. Atau sin berapa yang menghasilkan nilai setengah akar 3. Nah, untuk nilai sin itu adalah 60 derajat ya, karena sin 60 adalah setengah akar 3 sehingga tetanya adalah 60 derajat. Kemudian 60 derajat ini kita ganti dengan bilangan seperti ini ya, pi per 3. Nah, kenapa? Karena pi itu adalah nilainya sama dengan 180 derajat. Sehingga 180 dibagi 3 itu adalah 60 derajat. Oke ya, kita lanjut. Masukin nilai pi per 3-nya ke persamaan ini. Ya, sehingga persamaannya menjadi pi per 3 sama dengan 2pi dikali pi. Kemudian pi-nya kita bagi ya. Sehingga diperolehlah pi-nya adalah atau fase getaran sebesar 1/6. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke soal nomor 7. Sebuah styrofoam bergetar harmonis di permukaan kolam akibat batu yang dijatuhkan ke kolam tersebut. Styrofoam tersebut mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 2 sin pi per 4 T, di mana Y dalam cm dan T dalam sekon. Pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi styrofoam adalah, nah di sini kita diminta untuk menentukan ya pernyataan yang benar dari A sampai dengan E. Nah, di sini kita akan menentukan ya satu-satu apakah pernyataannya itu benar atau enggak. Nah, di sini kebetulan untuk option A dan B itu dia sama-sama membahas mengenai kecepatan maksimum, sehingga kita bahasnya sekalian aja. Oke, langsung kita bahas saja. Nah, di sini kecepatan maksimum itu terjadi apabila simpangan atau Y itu bernilai sama dengan 0. Sementara simpangan atau Y sama dengan 0 itu bisa terjadi apabila theta bernilai 0 derajat, pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya. Sehingga waktu untuk menempuh theta tersebut adalah
Nah, di sini kita akan mulai menghitung untuk masing-masing theta. Mulai dari 0 derajat, ya, kemudian pi, 2pi, dan 3pi. Nah, untuk persamaannya sendiri, pi per 4t itu kita peroleh dari persamaan simpangan. Nah, yang ini. Ya, Y sama dengan 2 sin pi per 4 dikali dengan T. Kemudian tinggal kita cari T-nya aja. Nah, di sini kita tinggal masukin persamaan pi per 4T sama dengan 0 derajat. Nah, agar nilainya itu sama dengan 0 derajat, maka T yang digunakan itu adalah 0 sekon, ya kan? Karena pi per 4 dikali 0 sama dengan 0. Oke, paham ya? Kita lanjut untuk yang bernilai pi. Nah, agar dia bernilai pi, maka T yang digunakan adalah 4. Karena kan dia gini, pi, oke, pi per 4 dikali T kan, ya enggak? Nah, T-nya itu kita ganti dengan 4, ya kan? Nah, 4 dibagi 4 itu habis atau 1, sehingga tinggallah pi. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut untuk yang 2pi. Nah, untuk yang 2pi berarti kita tinggal ganti T-nya itu dengan angka 8, ya kan? 8 dibagi 4 berarti 2, tinggallah 2 dikali pi. Makanya dapat hasilnya adalah 2pi. Kemudian untuk yang 3pi, T yang kita gunakan adalah 12 kon. Ya, karena pi per 4 kemudian dikalikan 12, ya enggak? Kemudian 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu 3 kita kalikan dengan pi, hasilnya adalah 3pi. Nah, di sini kita akan memeriksa ya, benar atau enggak pernyataan A atau B-nya. Pernyataan A menyatakan styrofoam mencapai kecepatan maksimum saat simpangannya maksimum. Ini enggak ya. Yang kedua, styrofoam mencapai kecepatan maksimum pada detik kedua dan keenam. Nah, yang pertama itu dia kenapa enggak? Karena simpangannya itu dia minimum. Kenapa minimum? Karena Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk yang B, dia bilang pada detik kedua dan keenam. Nah, di sini kita lihat ada nggak detik kedua dan keenam? Nggak ada kan? Berarti untuk option A dan B itu salah. Kita lanjut untuk option yang C. Pada fase 3/4, styrofoam mencapai kecepatan maksimum. Untuk menghitung nilai fase atau pi, di sini kita gunakan persamaan theta sama dengan 2pi dikali fase. Nah, di sini untuk tetanya sendiri kita ambil dari nilai theta yang ini ya, dari pi, 2pi, 3pi, dan 4pi. Nah, untuk yang pertama kita masukin dulu yang pi, kemudian sama dengan 2pi dikali fase atau pi juga. Nah, karena yang ini dia sama-sama pi, jadi satunya saya sebut pi dan yang satunya adalah fase aja. Ya, dia cuman beda kalau nggak salah. Yang satunya itu tulisannya pi, yang satunya pi, kayak gini. Oke ya, jadi supaya bisa membedakan, yang satunya saya sebut sebagai fase aja, yang lambangnya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian pi dengan pi kita coret, sehingga diperoleh 1 sama dengan 2 dikali fase. Nah, sehingga fasenya adalah 1 dibagi 2. Oke, kita lanjut untuk menghitung theta 2-nya. Untuk theta 2 kita gunakan nilai 2pi. Sama seperti yang sebelumnya, nilai pi-nya kita bagi ya. Kemudian di sini juga ada 2. 2-nya juga kita bagi sehingga diperolehlah fasenya sama dengan 1. Kemudian untuk theta 3 di sini kita gunakan 3pi. Kemudian pi dengan pi-nya kita bagi sehingga diperoleh fasenya adalah 2/3 ya. Sorry, ini salah ketik. Kemudian theta yang keempat ya, ini yang keempat itu adalah 4pi. Nah, di sini pi dengan pi-nya kita bagi sehingga diperoleh fasenya adalah 4 dibagi 2, yaitu 2. Kemudian di sini kita lihat ada nggak yang nilainya 3/4? Nggak ada kan ya? Nah, kalau nggak ada berarti untuk option yang C itu salah. Oke, kita lanjut untuk option D dan E. Nah, untuk option D dan E itu dia membahas mengenai simpangan maksimum. Nah, karena dia sama-sama simpangan maksimum, jadi kita bahas sekaligus ya.
Nah, di sini kita membahasnya menggunakan persamaan simpangan yang diketahui dari soal, yaitu Y sama dengan 2 sin Pi per 4 dikali dengan T. Kemudian, Y-nya kita masukin nilainya 2, kemudian sama dengan 2 sin Pi per 4 dikali T. Kemudian 2 sama 2-nya kita bagi, sehingga diperoleh sin Pi per 4 dikali T sama dengan 1. Kemudian kita harus menghilangkan sinnya. Caranya adalah untuk yang ruas sebelah kanannya ini ya, kita ganti dengan arkus sin 1. Artinya adalah sin berapa yang nilainya itu sama dengan 1. Nah, untuk sin yang bernilai 1 itu adalah sin 90 derajat. Karena di sini kita bermain tentang pi, sehingga untuk 90 derajatnya kita ganti dengan pi per 2 ya. Kenapa? Karena untuk nilai pi sendiri itu adalah 180 derajat, sehingga 180 derajat dibagi 2 nilainya adalah 90 derajat. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk nilai pi nya di sini sama-sama kita bagi, sehingga diperolehlah T per 4 sama dengan setengah. Kemudian setelah kita bagi, pi nya kita pindahin ruas ya, barulah dapat persamaan ini. Kemudian kita kali silang, dapatnya berarti T dikali 2 adalah 2T, sama dengan 1 dikali 4 berarti 4. Sehingga T-nya adalah 4 per 2, atau 2 sekon. Nah, di antara D dan E, jawabannya tepat itu adalah yang D. Karena dia bilang di sini 2 sekon kan. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda yang bergetar harmonis menghasilkan persamaan simpangan Y sama dengan 6 sin pi T, di mana Y dalam cm dan T dalam sekon. Kecepatan, getaran, dan posisi benda saat T sama dengan 2,5 sekon adalah. Nah, untuk data yang diketahui itu adalah persamaan simpangannya. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan atau V dan posisi ya pada saat T-nya sama dengan 2,5 sekon. Nah, di sini langsung aja kita bahas. Yang pertama, kita harus menuliskan persamaan simpangan secara umum, yaitu Y sama dengan A sin omega T. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan yang diketahui dari soal, yaitu Y sama dengan 6 sin dikali dengan pi T. Nah, dari persamaan ini ya, kita peroleh bahwasanya amplitudo atau A itu adalah 6 cm. Nah, caranya adalah kita lihat untuk persamaan umumnya. A itu posisinya berada di sebelah kiri sin, sehingga 6 itu adalah amplitudo karena dia berada di sebelah kiri sin. Kemudian untuk omeganya, dia posisinya adalah di sebelah kiri T. Nah, kita lihat untuk yang ini, yang berada di sebelah kiri T itu adalah pi, sehingga omeganya adalah pi. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita akan menghitung nilai kecepatan atau V-nya. Nah, untuk menghitung nilai V, kita gunakan persamaan A omega cos omega T. Kemudian tinggal kita masukin aja A-nya sebesar 6, kemudian omeganya pi, cos, kemudian omeganya adalah pi, kemudian T-nya adalah 2,5. Nah, harusnya kan dia pi dikali dengan 2,5. Cuman karena supaya lebih bagus saja angkanya, jadi saya ubah posisinya menjadi 2,5 pi. Kemudian untuk yang 6 pi cosnya kita tulis ulang aja di bawah sini. Kemudian untuk yang 2,5 pi kita kali. Caranya adalah 2,5 dikali dengan 180 derajat. Nah, diperolehlah hasilnya adalah 450. Kemudian adik-adik silakan hitung dengan menggunakan kalkulator ilmiah. Cos dari 450. Nah, nilai itu adalah 0. Sehingga 6pi dikali 0 adalah 0 cm per sekon. Selanjutnya kita akan menghitung simpangannya atau posisinya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan Y sama dengan 6 sin pi T. Nah, ini adalah persamaan dari soal ya. Kemudian kita di sini hanya mengganti nilai T-nya aja, yaitu sebesar 2,5. Kemudian kita tinggal kaliin ya, 2,5 dikali pi, hasilnya adalah 450. Kemudian sin 450 itu adalah 1, sehingga 6 dikali 1 adalah 6 cm.
Kemudian kita tinggal menentukan aja jawaban mana yang tepat dari option A sampai dengan E. Nah, tadi kita sudah memperoleh hasil untuk V-nya itu adalah 0 cm per sekon dan Y-nya itu adalah 6 cm. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk jawaban A, B, dan C ini dia ada kemungkinan benar. Sementara untuk D dan E itu salah ya, karena dia dapatnya 0 cm per sekon bukan 6 pi cm per sekon. Kemudian kita tinggal menentukan posisinya. Nah, untuk menentukan posisinya kita melihat dari nilai simpangannya. Nah, di sini simpangannya adalah 6 cm. Sementara ya, untuk amplitudonya atau A itu juga 6 cm. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh ya, jadi kayak puncaknya gitu. Jadi kalau gelombang itu digambarin, dia di sini amplitudonya, berarti di sini kan puncak ya enggak. Artinya untuk Y sama dengan 6 cm pada saat T sama dengan 2,5 sekon itu dia berada di puncak getaran, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 dan 10 ini ada wacana ya. Oke. Wacana berikut digunakan untuk mengerjakan soal nomor 9 dan 10. Sebuah partikel disimpangkan dengan gaya berbeda hingga menghasilkan grafik getaran seperti gambar berikut. Nah, silakan dilihat, ini ada grafik A, grafik B, kemudian grafik C, ada grafik D dan grafik E. Semoga angkanya kelihatan jelas ya. Oke, kita lanjut bahas saja untuk yang nomor 9. Partikel yang mempunyai frekuensi getaran terbesar ditunjukkan oleh grafik. Nah, di sini untuk menghitung frekuensi getaran, kita gunakan persamaan N dibagi dengan T, di mana N itu adalah banyaknya gelombang ya atau getarannya, sementara T itu adalah waktunya. Nah, di sini kita coba hitung ya. Untuk grafik yang A, kita lihat dia berapa banyak getarannya. Nah, untuk satu getaran itu dia terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Nah, untuk bagian yang menonjol ke atas itu disebut dengan bukit, sementara yang menonjol ke bawah itu disebut dengan lembah. Nah, sehingga dari posisi 0 ya ke 4 itu terdiri dari satu getaran. Dari 4 ke 8 ini ada satu getaran, berarti totalnya sudah 2 getaran. Kemudian dari 8 ke 12 ini juga ada satu getaran, berarti totalnya adalah 3 getaran. Nah, kemudian untuk waktunya T-nya kita lihat 12 ya, berarti N-nya sama dengan 3 dan T-nya adalah 12. Nah, sehingga diperolehlah 3 dibagi 12, dapatnya adalah 0,25 Hz. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita menghitung nilai frekuensi untuk grafik B. Kita gunakan rumus N dibagi T. Nah, untuk menghitung nilai N dan T-nya juga sama seperti grafik A. Nah, jadi di sini saya nggak menjelaskan ulang lagi. Saya lanjut aja ke perhitungannya. Di sini diperoleh 6 dibagi 12 adalah 0,5 Hz. Kemudian untuk frekuensi yang C atau grafik C, ini bukan A ya, itu adalah 6 dibagi 12 juga, dapatnya adalah 0,5 Hz. Kemudian untuk grafik D itu adalah 7,5 dibagi 10, dapatnya adalah 0,75. Dan yang terakhir atau yang E itu adalah 2,5 dibagi 10, yaitu 0,25 Hz. Nah, di sini terlihat untuk angka yang paling besar itu ditunjukkan oleh grafik D, yakni sebesar 0,75 Hz. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pernyataan berikut yang tepat mengenai kelima grafik tersebut adalah, ada 5 pernyataan ya dari option A sampai dengan E. Adik-adik silakan baca sendiri. Nah, di sini dari kelima pernyataan ini ya, yang dibahas itu adalah percepatan maksimum dan kecepatan maksimum. Nah, sehingga yang kita cari itu adalah percepatan maksimum dan kecepatan maksimumnya. Oke, di sini langsung aja kita bahas dari grafik yang A. Nah, untuk grafik yang A, itu diketahui bahwasanya amplitudonya adalah 4 cm. Kemudian kita ubah ke meter, jadinya adalah 0,04 meter.
Caranya adik-adik tinggal bagi dengan 100 ya. 4 dibagi 100 adalah 0,04. Sementara periodenya adalah 4 sekon. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencari nilai amplitudo dan periodenya. Nah, di sini saya akan coba jelasin. Nah, untuk mencari nilai amplitudo dan periodenya sendiri, adik-adik bisa lihat dari grafik yang ada di soal. Nah, untuk amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan atau titik puncaknya. Nah, untuk titik puncaknya itu yang sebelah sini ya, nilainya adalah 4 cm. Semoga kelihatan jelas ya. Nah, kalau untuk yang B berarti dia 2 cm, untuk yang C adalah 6 cm. Begitu seterusnya untuk yang D dan yang E. Oke, kita lanjut untuk periodenya. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Dan ingat, satu getaran itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit, atau satu bukit dan satu lembah. Nah, untuk satu getarannya berarti yang ini kan? Ya enggak? Nah, berarti untuk waktunya itu adalah 4 sekon. Oke, ini untuk grafik A. Kalau grafik B berarti 2 sekon. Sementara grafik C juga 2 sekon. Oke ya, semoga paham. Kita lanjut aja untuk yang D dan E, nanti caranya sama juga. Karena sama jadi saya nggak coba jelasin ulang lagi. Kita lanjut aja ke perhitungannya. Nah, di sini untuk menghitung kecepatan maksimum atau Vm, kita gunakan persamaan omega A. Sementara percepatan maksimum atau AM, kita gunakan persamaan omega kuadrat dikali dengan A. Nah, karena di soal itu kita nggak tahu berapa nilai omeganya, sehingga kita harus cari tahu dulu. Ya, caranya adalah kita hitung dengan menggunakan persamaan omega sama dengan 2pi dibagi T atau periode. Di sini kita tinggal masukin aja nilai periodenya, yaitu 4 sekon ya, masukin ke sini. Dapatnya berarti 2pi per 4. Hasilnya adalah 0,5 pi radian per sekon. Kemudian kita tinggal hitung aja nilai Vm-nya dengan menggunakan persamaan omega dikali A. Omeganya kita masukin ya, 0,5 pi. Kemudian A-nya adalah 0,04 meter. Kemudian tinggal kita kaliin aja. Nah, hasilnya adalah 0,02 pi meter per sekon. Kemudian untuk AM-nya itu adalah omega kuadrat dikali A. Nah, untuk omeganya masukin 0,5 pi, kemudian dikuadratkan, kemudian dikali dengan A-nya, lalu tinggal dihitung ya, dapatnya adalah 0,01 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Kemudian kita hitung untuk grafik B dengan cara yang sama ya. Omeganya kita hitung 2 pi per T, T-nya adalah 2 sekon, sehingga diperoleh pi radian per sekon. Kemudian tinggal kita masukin aja nilai omega A-nya ya, omega dan A masukin dan dihitung. Ini juga sama ya, tinggal dihitung aja. Kemudian untuk grafik C juga sama, persis caranya ya. Oke, kita lanjut untuk grafik yang D. Nah, di sini karena grafik D terdapat sedikit perbedaan, sehingga saya akan menjelaskan ke grafik yang D saja. Periodenya pada grafik D kita nggak bisa langsung ambil dari soal ya, jadi kita harus hitung dulu dengan menggunakan persamaan T dibagi dengan N atau waktu dibagi dengan jumlah getaran. Nah, di sini caranya saya akan coba jelasin. Nah, di sini adik-adik lihat ya, kenapa kita harus hitung, karena untuk nilai 2 itu dia berada di 1,5 getaran ya, dari sini ke sini kan dia 1 ya enggak. Kemudian yang ini kan adanya setengah, berarti 1,5. Nah, berarti untuk N-nya adalah 1,5, kemudian T-nya adalah 2 ya, atau T waktu. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke persamaannya. Mana ya? Oke, ini T-nya 2 dibagi N-nya adalah 1,5, dapatnya adalah 1,33 sekon. Kemudian periode ini kita masukinlah ke sini. Nah, caranya sama. 2pi tinggal dibagi dengan 1,33, dapatnya adalah 1,5 pi radian per sekon. Kemudian di sini kita menghitung Vm dan Am-nya, caranya sama persis seperti grafik A, B, dan C.
Jadi perbedaannya itu terdapat pada menghitung periode. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke grafik E. Untuk grafik E, ini cara pengerjaannya sama persis seperti grafik A, B, dan C. Jadi adik-adik silakan pahami dari grafik yang A tadi. Kemudian ini adalah soal yang nomor 10, berarti pembahasannya sudah cukup sampai di sini ya. Semoga adik-adik semuanya paham. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin request materi apapun dan soal apapun, bisa tulis di kolom komentar atau hubungi saya di sosial media yang sudah tertera. Kita juga ada grup diskusi ya di Telegram, namanya adalah @diskusi soal fisika. Oke, sekian video kali ini. Semoga adik-adik semuanya paham. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.